Selamat pagi kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Bang Gus. Untuk kali ini pada episode Pak 10. Ini semuanya tetap berhubungan dengan unsur natrium yang ada di sini. Karena unsur natrium yang sangat terpenuhi sehingga pohon-pohon rawatan saya ini sangat subur, tetapi juga perlu kita itu antisipasi kawan, untuk mengontrol, mengendalikan. Nah, lebih jelasnya ini langsung aja kita contoh seperti ini. Kita ambil contoh seperti ini kawan. Nah, seperti ini cara mengontrol kita agar tetap pendek sesuai yang kita harapkan. Kita potong aja seperti ini. Pernah saya tutorialkan pada unggahan video yang telah lalu, tetap akan saya ulang sebab sifat tumbuh-tumbuhan itu kita punya keilmuan tumbuh-tumbuhan pada umumnya kan sangat luas gitu. Seperti ini kawan. Ini salah satu untuk mengontrol pertumbuhan agar stabil sesuai dengan yang kita kehendaki. Berapa ketinggian, berapa lebar daun, maksudnya itu lebar ke samping dan ke kiri, ranting dan tangganya. Karena ini kedondong, hampir mirip dengan ini buah pohontin. Walaupun sebelum dipindah, ini pun pengontrolan harus tetap ada kawan. Misalnya kita gunting seperti ini. Nah, tentu kita harus mengguntingnya agar tetap stabil sesuai perkembangan yang kita harapkan. Dan tidak lupa pemupukan natrium di sini dari kompos dari tumbuhan saya yang lain. Seperti ini kawan. Kita memindahkannya seperti ini. Kemarin di bagian Pak 9. Ini kira-kira ketinggian sudah berapa? Jadi menurut selera kita, tetapi teknik di sini kita juga mengambil sebuah standar untuk ukuran berapa ketinggian. Kita langsung saja kawan, seperti ini. Kita ambil seperti ini biar sahabat-sahabat semuanya jelas. Kita ambil seperti ini. Kita buat ketinggian, kita potong seperti ini. Ini perlu kawan. Seperti ini tetap perlu untuk mengontrol agar ada penyesuaian berapa ketinggian dan ranting kelebarannya nanti. Berhubung ini ada dua ranting utama, kita harus memotongnya kembali seperti ini kan. Jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini kawan. Kita menghendaki ketinggian yang kira-kira cukup seperti ini. Juga pada kedondong yang satunya, yang ini masih berusia berapa bulan, kondisi seperti ini, berbunga seperti ini dalam masa-masa pertumbuhan. Saya katakan ini pohon antaranya fase vegetatif juga fase generatif, pertumbuhannya itu beda-beda tipis. Tidak ada perbedaan yang sangat jelas. Biasanya kalau hidup di alam luas itu akan sangat jelas. Ada fase-fase musim yang jelas. Tetapi karena di sini kita menggunakan natrium, pupuk yang mengandung natrium dari kompos-kompos buatan, menjadikan fase di sini kita rubah menjadi fase yang tidak jelas. Itu karena
unsur yang diperlukan oleh tumbuhan ini sangat terpenuhi. Nah inilah kawan, tetapi kita pun harus mengontrolnya. Ini kontrol agar suatu saat tetap tumbuh, kembang dengan baik. Kita kontrol, kita ambil seperti ini kawan. Kita kontrol, tujuannya agar stabil. Sama. Jadi untuk mengendalikan itu juga harus sejak awal. Kita gunting seperti ini, kita perlihatkan. Jadi ranting-rantingnya kita gunting. Ini agar pertumbuhannya itu stabil, punya bentuk pohon, ketinggian, kelebaran ranting itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Di bagian ini saya sangat perlu untuk memberikan tutorial karena sepanjang-panjangnya kita menggunakan waktu dalam satu video itu saya rasa tidak akan pernah mewakili. Sebab ilmu tumbuh-tumbuhan menyangkut ilmu pertanian itu sifatnya sangat luas. Nah ini juga sedikit informasi. Seperti ini adalah jambu air. Kita perhatikan tekstur ranting-rantingnya. Nah ini untuk tumbuhan jambu air tuh tekstur rantingnya alami itu berbeda dengan kealamian dari kedondong ataupun buah tin. Nah, kita menyebutnya sebagai perundukan ini itu sakdon, metode sakdon itu perundukan. Yang saya katakan metode sakdon di sini adalah perundukan yang sudah dilakukan itu terbentuk 180 derajat. Dari 90 derajat menuju 180 derajat itu saya katakan sebagai metode sakdon. Ini untuk tumbuhan yang teksturnya seperti jambu air. Tapi hasilnya ya lumayan kawan. Semua ini sudah tumbuh-tumbuh bunga, kita perhatikan. Ini adalah calon-calon bunga, juga tunas-tunas air. Ini jauh-jauh sebelumnya sudah ada teknik persiapan ke sakdon metode ke 180 derajat. Ini masih di polybag, kita suatu saat mesti harus memindahkannya. Ini dari persiapan awal. Ini dari polybag saya pindahkan yang sering saya upload. Tumbuhnya bunga di pangkal, walaupun sekarang itu rontok, tetapi ini bukan ini masalahnya. Sekarang kita membentuk seperti ini. Ini pada akhirnya bentuk seperti ini kawan. Ini yang saya katakan 90 sini, kemudian 180 derajat, langsung melengkung total ke bawah. Inilah sakdon metode pada pohon jambu air. Nah ini sakdon metode, katakan seperti ini, nampak seperti ini. Coba kita dari samping. Nah ini dari pohon, coba kita perhatikan batang ini. Nah ke sini 90 derajat, akhirnya ke 180 derajat. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai sakdon metode. Kita mempersiapkannya tentu dari awal. Dan kalau yang sebelah sering saya upload, ini
banyak rontok, diserang musang dari lorong-lorong kawan. Tetapi ini pertumbuhan bunga, buahnya juga masih banyak. Nah ini adalah sudah finishing, tinggal kita perawatan kita. Nah inilah yang saya maksud kawan, sebagai shutdown metode. Nah ini coba kita perhatikan kawan. Ini adalah ranting, asalnya adalah batang yang paling atas ke bawah. Dari sini kawan, dari sini kawan ya. Oke, dari yang paling bawah tangan kita, nah langsung ke atas. Ini ke 90 derajat, akhirnya ke 180 derajat. Jadi ini sudah finishing shutdown. Kita tidak perlu merundukkan kembali. Itu akan sendirinya. Nah, ini adalah betul-betul lantai. Jadi pembuahan suatu saat itu betul-betul nyampe ke lantai. Ini sudah finishing shutdown. Itu seperti ini kawan. Kalau tekstur pohon jambu air. Ini finishing tadi. Jadi ini karena masih ada air, baru hujan, masih hujan juga, sampai ke lantai betul-betul. Ini sudah finishing shutdown. Tentu seperti ini yang kita kehendaki. Semoga bertahan berpuluh-puluh tahun. Jadi kita menghendaki itu pada finishing seperti ini. Tetapi kita pun juga terus akan memberikan tutorial, mengupload sebab faktor-faktor X yang terjadi pada sebuah tumbuhan itu maknanya sangat luas. Kita juga berusaha belajar dari manapun, dari buku manapun, tetapi teknikal di lapangan itu tentu kita sendiri yang melaksanakan, sebab di dalam buku itu kan hanya global-global, inti-inti di suatu tempat sebagai percontohan. Walaupun demikian juga uji-uji materinya itu sudah betul-betul dipertimbangkan. Namun begitu kan, begitu banyaknya ilmu-ilmu pertanian, perkembangannya itu kan sangat kompleks. Jadi kita sendiri itu harus belajar dari praktek, juga belajar dari teori. Nah ini adalah finishing shutdown. Tidak perlu lagi kita merundukkannya, itu akan merunduk sendiri kalau sudah seperti ini. Nah ini usia 8 tahun sekarang, kurang 1 bulan saja sudah ulang tahun yang ke-8 tahun ini pohon jambu air saya. Ini dari kamera kelihatan kecil kawan, tetapi sebenarnya ini tangan saya itu kalau mencakup begini itu hanya separuh saja. Segini itu hanya separuh saja jari saya itu. Ini besar. Sekali lagi kawan, akan saya. Jadi untuk jambu air dari awal pertumbuhan seperti ini awal pertumbuhan kita persiapkan, akhirnya akan membentuk yang seperti ini. Nah ini sudah ada bunga-bunga, ada beberapa polybag saya punya itu seperti itu yang kita harapkan. Setelah seperti ini kawan, kita juga menghendaki pemindahan yang ketiga itu seperti ini. Nah ini sudah dari pertama, kedua, sudah ketiga. Ini nampak sekali lagi saya ulang, 90 derajat ke 180 derajat. Ini shutdown metode. Nah seperti ini kawan. Nah kalau sudah seperti ini, suatu saat kita finishing shutdown itu sampai seperti ini kawan. Saya katakan finishing shutdown, begitu tunas-tunas tumbuh seperti ini kita ambil. Yang ranting-ranting menjulur ke bawah itu dengan sendirinya, sedikit sekali kita untuk menatanya, itu sudah seperti ini sendiri. Nah, semuanya juga kita tunjang dengan
hara yang diperlukan oleh tanaman, saya menggunakan teknik kompos natrium klorida hebat. Banyak dalam video saya yang sudah saya tutorialkan. Namun begitu kawan, banyak kekurangannya juga. Dan saya akan terus-menerus untuk memberikan tutorial, perkembangan, dan lain-lainnya tentang teknik tanaman saya. Semoga bermanfaat kawan. Baiklah sahabat semuanya, saya rasa cukup sekian tutorial dari saya. Semoga rawatan-rawatan yang telah saya tutorialkan bisa bermanfaat, karena tumbuh-tumbuhan itu cara merawat kita sangat kompleks. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.